Guys, kalian tahu nggak sih kalau salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia punya kinerja keuangan yang menarik banget loh? Yap, hari ini kita bakal bahas laporan keuangan dari PT HM Sampurna Tbk. Halo semuanya, di video kali ini aku bakal nge-review laporan keuangan dari PT HM Sampurna Tbk. Mulai dari profil perusahaan, analisis rasio, dan rekomendasi dari aku. PT HM Sampurna Tbk atau kode saham HMSP adalah perusahaan rokok yang sudah berdiri sejak lama di Indonesia dan merupakan bagian dari Philip Morris International. Perusahaan ini bergerak di industri tembakau dan juga produknya mendominasi pasar, terutama di segmen rokok kretek. Lanjut, kita bakal bahas analisis keuangan. Yang pertama, ada kinerja pendapatan dan laba. Dari laporan keuangan, Sampurna punya pendapatan yang besar, tapi pertumbuhan yang cenderung stagnan. Untuk laba bersihnya juga masih stabil, tapi tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Ini menunjukkan bisnisnya masih kuat, tapi mulai menghadapi tekanan dari pasar. Yang kedua, ada analisis likuiditas. Kalau dilihat dari current ratio, untuk Sampurna termasuk cukup baik. Artinya perusahaan masih mampu untuk mencukupi kebutuhan jangka pendeknya. Jadi dari sisi likuiditas masih aman. Ketiga, ada analisis solvabilitas. Debt to equity ratio Sampurna relatif cukup rendah. Artinya perusahaan tidak tergantung pada hutang. Ini termasuk cukup bagus karena resiko keuangan termasuk cukup kecil. Yang keempat, ada analisis profitabilitas. Profit margin dan ROA dari Sampurna termasuk cukup tinggi dibanding dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Artinya perusahaan ini masih efisien dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Yang kelima, analisis trend. Kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir, tren pendapatan termasuk flat, bahkan sedikit menurun di beberapa periode. Hal ini juga dipengaruhi oleh regulasi pemerintahan dan juga gaya hidup masyarakat. Yang keenam, ada analisis komparatif. Kalau dibandingkan dengan perusahaan yang lain, Sampurna termasuk cenderung lebih stabil. Namun untuk pertumbuhan Sampurna lebih lambat. Secara keseluruhan, PT HM Sampurna Tbk memiliki kinerja yang stabil dengan resiko yang rendah dan profitabilitas yang baik. Tapi tantangannya, pertumbuhan Sampurna masih melambat. Kalau dari aku, perusahaan ini sebaiknya ngelakuin diversifikasi produk, misalnya ke produk tembakau alternatif atau inovasi ke lainnya. Selain itu, juga perusahaan harus beradaptasi dengan regulasi dan perilaku konsumen. Jadi menurut kalian perusahaan ini masih worth it gak sih? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share. Bye guys!